Baiklah, perkenalkan nama saya Putra Trisna dari kelas SI Reguler 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang program web yang saya bikin untuk memenuhi kebutuhan UTS, di mana tugasnya membuat program web yang menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript. Baiklah, ketika itu saya langsung mencari template seperti yang saya inginkan. Saya cari di template.co, lalu saya menemukan yang berilog ini. Ketika saya lihat, ini berdasarkan seperti yang saya inginkan, lalu saya lakukan pendownloadan. Ketika sudah saya download, saya buka codingannya. Setelah saya buka codingannya, saya merubah beberapa kata-kata, jumlah item yang ini semuanya jadi 4, saya ubah menjadi 6 seperti ini. Ini sudah menjadi 6 item. Lalu saya melakukan cukup banyak perubahan terhadap item-itemnya. Saya tambah isi itemnya, seperti link href ketika saya memencet more, memencet back to home, sudah saya ubah sehingga semuanya sudah berfungsi seperti layaknya gunanya button ini. Dan juga saya juga melakukan perubahan atau tambahan terhadap CSS-nya berdasarkan dari ini tadi codingan setiap artikelnya, di mana ada 6 artikel, berarti saya membuat 6 codingan untuk artikelnya saja. Sehingga ia dapat ketika kita klik more tadi, ia munculnya seperti ini. Sebelum saya mengubah CSS-nya, ini sangat-sangat tidak beraturan jika mengikuti CSS dari template tersebut. Maka saya melakukan perubahan dan tambahan seperti ini. Saya melakukan tambahan letak foto, dan ini semua saya melakukan perubahan tambahan. Nah, ini juga sudah berfungsi back to home-nya. Dan ini semulanya seperti ini. Ya, full. Karena saya sudah biasa melihat yang seperti ini, menurut saya itu monoton. Saya melakukan sedikit perubahan di CS-nya, itu dimana saya menambah ini yang harus margin ini harusnya 0, paddingnya 0, saya ubah menjadi margin menjadi 2 pixel dan paddingnya menjadi 10 pixel. Kelas-kelas tambahan itu itu berada di setiap artikel ya, bukan dari yang utama ini. Kelas tambahnya berada di sini, seperti kelas page content, kelas header text, lalu kelas image center sini untuk mengatur letak fotonya supaya berada di tengah, dan ini juga kelas header textnya supaya judul dari artikel itu berada di tengah juga. Nah, lalu konteks, penambahan konteks ini untuk isi isi dari CSS, isi dari artikel itu, untuk mengatur isi dari artikel itu sehingga dapat tersusun dengan rapi seperti ini. Karena jika sebelumnya saya tidak hanya menggunakan CSS dari web tersebut, template tersebut, ini benar-benar tidak beraturan. Ininya mepet ke sini, tidak ada jarak atau marginnya. Ini juga, ini semua fotonya, dan juga ya, ini backgroundnya sudah saya ubah menjadi warna abu-abu yang semulanya putih, karena jika saya mengikuti itu tidak ada perbedaan jika saya tidak mengubah background terhadap artikelnya ini menjadi putih atau page contentnya ini. Karena kita jika
Jika tidak menggunakan background abu ini, sesudah banner ini semuanya putih, backgroundnya putih sampai ke bawah, sehingga antara bottom sama artikel itu menyatu. Tapi jika kita menggunakan background ini, jadi kita dapat membedakan nih secara kasat mata, secara mudah. Oh, ini batas antara banner, artikel, itemnya, isi artikelnya, dan juga bottomnya. Dan juga ya, ini yang kelas tambah tadi, image center, user text. Nah, ini yang kata saya page content, yang dimana backgroundnya saya ubah. Dan paddingnya saya menambahkan beberapa padding itu text marginnya. Ya, itu saja. Nah, ini konteks yang untuk isinya, apa penjelasannya tadi yang sudah saya ubah tadi. Nah, baiklah. Di sini juga agar back to home-nya tadi berfungsi. Nah, di setiap artikel sudah saya ubah dari href-nya ini menjadi index HTML sehingga ya bisa back to home. Oh ya, di sini saya tidak mengubah JavaScript-nya. JavaScript-nya itu sudah ada di satu folder yang sudah berdasarkan download tadi. Ini ada asset, ada CSS, ada fonts, ada JavaScript-nya. Ini JavaScript-nya saya tidak melakukan perubahan sama sekali. Dan ini image yang saya pakai, beberapa yang saya pakai, dan juga ini codingan per artikelnya tadi. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya terhadap artikel tentang program web saya ini. Saya harapkan penjelasan saya ini mudah dimengerti, sehingga mudah juga ditiru dan dilaksanakan jika karena penjelasan saya ini cukup mudah untuk dimengerti. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.